Halo, hai, selamat pagi, salam sehat. Teacher berharap anak-anak dalam kondisi dan dalam keadaan yang sehat walafiat. Teacher berharap juga Bapak, Mama tetap semangat dalam membimbing anak-anak kita selama belajar dari rumah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, yang pertama teacher minta anak-anak cuci tangan. Yang kedua, siapkan alat tulis, buku pena 2A, buku latihan, dan buku tugas tematik di mejamu. Yang ketiga, ambil posisi duduk. Teacher tidak sarankan anak-anak menonton atau menyimak pembelajaran ini dalam posisi berbaring. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, teacher sudah jelaskan pada pembelajaran sebelumnya dan sebagai kebiasaan kita sebagai umat beriman, kita harus mengawali semua rangkaian kegiatan kita dengan berdoa. Jadi sekarang teacher minta ambil sikap berdoa. Tangannya dikatukan, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu mulai dari malam tadi hingga pagi hari ini. Sekarang kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami dan hindarilah kami dari rasa malas dan ngantuk, agar semua materi dalam pembelajaran ini dapat kami terima dan pahami dengan sungguh-sungguh. Jagalah selalu kesehatan kami, baik itu para teacher, suster, bapak mama kami, dan diri kami sendiri. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan dengan perantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi hari ini kita masih belajar pada tema 1 hidup rukun, tapi sudah masuk ke sub tema 3 hidup rukun di sekolah, pembelajaran 4 sampai 6. Tujuan pembelajaran. Jadi setelah kita melaksanakan pembelajaran hari ini, teacher berharap yang pertama, anak-anak dapat menuliskan kalimat perintah dan makna dari syair dengan tepat. Yang kedua, anak-anak dapat menuliskan kalimat perintah dan maknanya berdasarkan gambar dan cerita dengan tepat. Yang ketiga, anak-anak dapat menuliskan kalimat perintah berdasarkan kata kerja yang sudah teacher siapkan dengan tepat. Yang keempat, anak-anak dapat mengoperasikan pengurangan bilangan ratusan dengan cara bersusun panjang dengan tepat. Yang kelima, anak-anak dapat mengoperasikan pengurangan bilangan ratusan dengan cara bersusun pendek dengan tepat. Yang keenam, anak-anak dapat mengidentifikasi penyelesaian operasi pengurangan dalam soal cerita dengan tepat. Yang ketujuh, anak-anak dapat mengidentifikasi pengamalan sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima Pancasila dalam lingkungan sekolah dengan benar. Dan yang terakhir, anak-anak dapat menentukan alat yang dapat kita gunakan dalam mewarnai dengan tepat. Anak-anak, kita dapat membuat kalimat perintah berdasarkan gambar, peristiwa, atau cerita. Kali ini
kita membuat kalimat perintah di lingkungan sekolah. Mari kita perhatikan gambar berikut. Nah, anak-anak, apa yang mereka lakukan? Siapa tahu? Iya, mereka sedang senam. Berdasarkan gambar di atas, gambar yang sedang dilaksanakan kegiatan senam di sekolah, kita dapat membuat kalimat perintah. Kalimat perintah sesuai gambar di atas adalah, coba kalian baca. Ya, berbarislah dengan tertib. Selain kalimat perintah, berbarislah dengan tertib, ada juga contoh kalimat perintah yang lain berdasarkan gambar juga, yaitu ikutlah contoh teachermu di depan. Di sini mempunyai makna. Untuk kalimat perintah berbarislah dengan tertib mempunyai makna teacher menyuruh anak-anak supaya sebelum senam mereka harus berbaris dengan tertib. Dan makna yang berikut untuk kalimat perintah, ikutlah contoh teachermu di depan. Maknanya, teacher menyuruh anak-anak sehingga memperhatikan gerakan teacher dan benar-benar mengikuti apa yang dibuat oleh teacher. Bisa juga contoh kalimat perintah yang lain. Misalnya, senamlah dengan sungguh-sungguh. Makna kalimat ini adalah teacher menyuruh anak-anak supaya melakukan senam itu dengan sungguh-sungguh sesuai dengan gerakan dan sesuai dengan musik atau instrumen dari lagu senam. Coba sekarang kita membuat kalimat perintah yang lain berdasarkan kata-kata yang tersedia. Kata-kata yang disiapkan di bawah ini adalah kata-kata kerja. Dan kemarin kita sudah belajar tentang kata-kata kerja. Kata-kata kerja adalah kata yang isinya menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu. Yang pertama, misalnya kata kerjakan. Ini adalah contoh kata kerja. Yang kedua, rapikan. Ini juga adalah contoh kata kerja. Dan satu lagi, makanlah. Ketiga deretan kata ini adalah kata kerja. Dari kata kerja yang ada, yang tersedia, kita dapat membuat kalimat perintah. Pertama, untuk kata kerja, kerjakan. Kalimat perintahnya, kerjakan soal-soal pada buku Bu Pena halaman 60. Di sini teacher menyuruh anak-anak untuk mengerjakan soal yang ada pada buku Bu Pena halaman 60. Yang berikut, rapikan. Kalimat perintahnya, rapikan kembali buku-buku yang berserakan. Nah, makna dari kalimat ini adalah teacher menyuruh anak-anak merapikan buku-buku yang berserakan di atas meja. Yang berikut, makanlah. Menggunakan kata makanlah kita bisa membuat kalimat perintah, yaitu makanlah makanan yang sudah disiapkan. Nah, makna kalimat ini adalah mama menyuruh anak-anaknya untuk makan makanan yang sudah disiapkan. Artinya makan apa yang sudah mama siapkan. Kita tidak perlu mencari makanan-makanan yang lain. Membuat kalimat perintah tidak hanya menambahkan akhiran lah dan akhiran kan pada kata kerja. Kita bisa membuat kalimat perintah dengan menggunakan kata kerja saja. Mari kita simak lagu berikut. Sebelum kita
kesehatanmu. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Makan jangan bersuara. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Ayo makan bersama. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Makan jangan bersuara. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Ayo makan bersama. Kalimat perintah juga bisa diartikan sebagai peringatan. Dalam lagu yang sudah kita simak bersama tadi, kita menemukan kalimat-kalimat perintah dalam bentuk peringatan. Misalnya, cuci tangan dulu. Di sini juga termasuk kalimat perintah, hanya berupa peringatan. Maknanya, sebelum makan, supaya kita semua harus mencuci tangan terlebih dahulu agar makanan yang kita makan, agar makanan yang kita pegang tetap sehat. Selain itu ada juga kalimat peringatan yang lain, yaitu makan jangan ada yang sisa. Maknanya kita diingatkan untuk tidak boleh membuang-buang makanan. Kita makan sampai selesai. Yang berikut, makan jangan bersuara. Maknanya kita diingatkan untuk tidak boleh berbicara saat makan, agar makanan yang ada dalam mulut kita tidak jatuh dan kita tidak tersedak saat kita makan. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang operasi pengurangan. Kalau kemarin kita belajar tentang operasi penjumlahan, baik bersusun panjang maupun bersusun pendek. Kali ini kita belajar operasi pengurangan dengan cara bersusun panjang maupun bersusun pendek. Nah, sebelum kalian melaksanakan operasi pengurangan bilangan dengan cara bersusun panjang, teacher akan menjelaskan langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, menuliskan angka atau bilangan yang akan dihitung dengan operasi pengurangan secara bersusun ke bawah. Sesudah itu, bilangan itu diuraikan atas ratusan, puluhan, dan satuan. Selanjutnya, bilangan-bilangan itu diuraikan tetapi disusun sesuai dengan nilai tempat. Yang keempat, mengurangkan bilangan selalu mulai dari satuan. Yang kelima, jika pengurang lebih kecil dari yang dikurangi, maka dipinjamkan 1 puluhan atau yang nilainya 10 pada bilangan puluhan. Yang ketujuh, bilangan puluhan akan menjadi berkurang 10 karena tadi sudah dipinjamkan. Selanjutnya, jika pengurang pada angka puluhan kurang, maka dipinjamkan 100 pada bilangan ratusan dan ditambahkan pada puluhan agar bisa dikurangkan. Yang kedelapan, bilangan ratus akan dikurangi dan didapatkan hasil pengurangannya. Supaya lebih jelas, mari kita lihat pada contoh berikut. 147 dikurangi 29. Di sini kita akan menulis bersusun ke bawah. 147 di atas dan 29 di bawah. Menyusun bilangan ini harus sesuai dengan nilai tempat. 9 harus lurus dengan 7 karena keduanya merupakan kelompok satuan. 4 lurus dengan 2 karena keduanya merupakan kelompok puluhan. Dan ratusan sendiri karena 29 tidak mempunyai angka ratusan. Nah, selanjutnya
bilangan 147 kita akan uraikan atas ratusan, puluhan, dan satuan, yaitu 100 tambah 40 tambah 7. Selanjutnya bilangan 29 kita akan uraikan menjadi 20 tambah 9. 7 lurus dengan 9 karena satu kelompok. 40 lurus dengan 20 karena sama-sama kelompok puluhan. Dan 100 berdiri sendiri karena 29 tidak ada angka 100-nya. Dengan demikian penyelesaiannya ada di sebelah. 147 kurang 29 menjadi, kalau tadi 7 kurang 9 tidak bisa, maka kita pinjamkan 10 pada 40 sehingga puluhannya yang tadi 40 sisa 30. Sehingga menjadi 100 tambah 30 tambah 17. Nah, dikurangi 20 tambah 9. 17 kurang 9 kita bisa kurangkan, hasilnya yaitu 8. Kemudian deretan puluhan yang tadi 40 sudah dipinjamkan ke 7 menjadi 17 pada angka satuan menjadi 30, sehingga 30 kurang 20 hasilnya adalah 10. 100 tinggal diturunkan ke bawah karena pada angka 29 tidak ada kelompok ratusan, sehingga dari hasil pengurangannya menjadi 100 tambah. Selanjutnya kita akan menyelesaikan soal operasi pengurangan dengan cara bersusun pendek. Sebelumnya teacher ak 10 tambah 8. Hasilnya adalah 118. Ini cara pengurangan bersusun panjang. Menunjukkan kepada kalian langkah-langkah pengurangannya. Yang pertama, bilangan yang mau dikurangkan ditulis bersusun ke bawah. Yang kedua, bilangan itu disusun sesuai dengan nilai tempat. Ratusan lurus dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, dan satuan dengan satuan. Yang ketiga, bilangan satuan dikurangkan terlebih dahulu. Jika angka pengurang lebih kecil dari yang dikurang, maka dipinjamkan 10 dari bilangan puluhan, ditambahkan bilangan pengurang agar bisa dikurangi. Yang kelima, bilangan puluhan akan berkurang 10. Yang keenam, jika bilangan pengurang lebih kecil dari yang dikurangi, maka dipinjamkan 100 pada bilangan ratusan dan ditambahkan bilangan pengurang pada puluhan agar bisa dikurangi. Dan yang terakhir, bilangan ratus dikurangi dengan bilangan ratusan. Nah, untuk lebih jelas, mari kita lihat dalam contoh berikut. Nah, bilangan yang sama tadi pada pengurangan bersusun panjang, di sini kita akan lihat pada pengurangan bersusun pendek. 147 kurang 29. Ditulis bersusun ke bawah. 7 lurus dengan 9 atau 9 lurus dengan 7, 2 lurus dengan 4, dan 1 berdiri sendiri karena 29 tidak mempunyai bilangan ratusan. 7 kurang 9 tidak bisa. Kita pinjamkan 10 pada 40. Sehingga 10 itu ditambah dengan 7 menjadi 17. 17 baru bisa dikurangi 9. Hasilnya adalah 8. Sekarang kita beralih ke bilangan puluhan. 40 tadi sudah dipinjamkan 10. Sisanya 30. Di sini karena bersusun pendek tidak diuraikan ke puluhan, hanya ditulis angka 3, tetapi tetap pada tempat puluhan. Menjadi 3 kurang 2 sama dengan 1. Dan ratusan tetap 1 ratusan atau 1. Sehingga hasilnya sama, yaitu 118. Anak-anak, dalam kehidupan kita sehari-hari juga ada masalah tentang pengurangan. Misalnya masalah berjual beli. Penyelesaiannya sama pada operasi penjumlahan, namun berbeda tandanya, yaitu
pengurangan. Contoh soal, Ibu Rina menjual buah jeruk. Ibu Rina, penjual buah jeruk, membeli 481 buah jeruk. Buah jeruk dijualnya di pasar dan sudah terjual 264 buah. Berapa sisa jeruk milik Bu Rina yang belum terjual? Nah, anak-anak menyelesaikan soal berupa masalah pengurangan, kita harus melewati beberapa langkah. Yang pertama, diketahui Ibu Rina mempunyai 481 buah jeruk dan sudah terjual 264 buah. Artinya yang kita ketahui dalam cerita seperti itu. Langkah yang kedua, ditanya. Dalam cerita tadi yang ditanya adalah berapa sisa jeruk milik Bu Rina. Nah, berdasarkan pertanyaan kita bisa menjawabnya dengan cara bersusun seperti tadi. Nah, di sini kita akan menulis dengan cara bersusun pendek. 481 kurang 264. Dua angka ini adalah jumlah buah jeruk yang dibeli dan yang sudah terjual. Kita akan mulai mengurangkan dari angka satuan, yaitu 1 kurang 4. 1 lebih kecil, jadi tidak bisa dikurangi 4 untuk mendapatkan bilangan bulat. Sehingga pinjam 10 dari 80. Walaupun di situ ditulis 1, tetapi karena pada tempat puluhan maka 80 ya. Pinjamkan 10 pada bilangan 80 ditambahkan pada satuan 1. Angka 1 pada 481 menjadi 11. 11 dikurangi 4, hasilnya berapa? Iya, hasilnya 7. Kemudian 8 kurang 6. Tetapi karena tadi kita sudah pinjam 10, maka sekarang sisa 70 yang dilambangkan dengan angka 7 karena pada tempat puluhan. 7 kurang 6 menjadi 1. Dan yang terakhir 4 kurang 2. Aman, untuk ratusannya bisa 4 kurang 2 adalah 2. Sehingga hasil pengurangan 481 dengan 264 adalah 217. Jadi sisa buah jeruk milik Ibu Rina adalah 217 buah. Ibu Rina mempunyai seorang anak yang saat ini sedang bersekolah di SDK Maria Ferrari. Ibu Rina selalu berpesan kepada anaknya untuk selalu mengikuti aturan, tertib belajar, dan juga mengamalkan sila-sila Pancasila saat berada di lingkungan sekolah. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengetahui tentang pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila saat berada di lingkungan sekolah. Hari ini kita akan mengetahui contoh pengamalan sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima Pancasila dalam kehidupan kita selama berada di lingkungan sekolah. Bunyi sila ketiga Pancasila adalah, iya benar sekali, Persatuan Indonesia. Dalam mengamalkan sila ketiga Pancasila, kita harus memiliki sikap bersatu tanpa saling membeda-bedakan satu sama lain. Contohnya yang pertama, bermain dengan teman dari berbagai suku bangsa. Yang kedua, menghormati dan menghargai teman dari daerah lain. Yang ketiga, kita menyaksikan tarian Indonesia saat pentas seni, tarian tradisional. Misalnya kalau kita di Maumere, kita menyaksikan tarian Hegong saat ada pentas seni. Yang keempat, kita mempelajari
lagu dan tarian daerah. Dan yang terakhir, kita memainkan permainan tradisional di saat waktu break atau waktu istirahat. Contoh pengamalan sila keempat Pancasila di lingkungan sekolah. Yang pertama, kita melakukan diskusi atau kerja kelompok. Yang kedua, menghargai pendapat teman saat bermusyawarah atau saat kita berdiskusi. Cara kita menghargai pendapat teman saat kita sedang berdiskusi adalah kita mendengarkan teman yang lagi berbicara. Jika kita ingin menyampaikan pendapat kita, kita tidak boleh memotong pembicaraan teman. Selanjutnya, jika kita ingin mengutarakan pendapat kita, kita harus acungkan tangan terlebih dahulu. Yang ketiga, kita tidak boleh memaksakan pendapat kita pada orang lain, atau istilahnya kita menghasut orang lain untuk mengikuti atau menyetujui pendapat kita. Nah, sekarang perhatikan dua gambar yang berada di samping ini. Dua gambar ini menunjukkan sikap yang dilakukan oleh para siswa yang ada dalam gambar ini dalam mengamalkan sila keempat Pancasila dalam kehidupannya di sekolah. Gambar pertama menunjukkan bahwa anak-anak sedang bekerja sama membersihkan ruangan kelas. Gambar kedua menunjukkan seorang anak laki-laki yang sedang membuang sampah pada tempatnya. Kedua gambar ini sudah menunjukkan bahwa anak-anak yang berada dalam lingkungan sekolah di kedua gambar ini memiliki sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila dalam kehidupannya di sekolah. Contoh lain pengamalan sila kelima Pancasila di lingkungan sekolah. Yang pertama, melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah dengan baik. Yang kedua, mentaati aturan di sekolah. Mentaati aturan di sekolah artinya tidak melanggar aturan di sekolah. Misalnya disuruh datang tepat waktu, berarti kita harus datang sebelum waktu yang ditentukan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Seperti yang dilakukan dalam dua gambar tadi. Mereka membersihkan kelasnya dan membuang sampah pada tempatnya. Dan yang terakhir, kita menghargai hasil karya teman. Anak Ibu Rina bernama Dina. Dina sangat suka menggambar. Hampir di setiap waktu luangnya, Dina menyempatkan diri untuk menggambar. Dina memiliki banyak koleksi hasil gambarnya dan juga memiliki banyak koleksi alat dan bahan untuk dia menggambar. Jadi pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mengenal bahwa ada 3 langkah-langkah dalam menggambar imajinatif. Yaitu yang pertama, kita menyiapkan alat dan bahan serta media kita menggambar. Yang kedua, kita membuat sketsa. Dan yang sekarang akan kita pelajari yaitu kita mewarnai sketsa gambar tersebut. Pada pembelajaran sebelumnya, teacher sudah memberikan kalian tugas yaitu membuat sketsa ikan yang teacher
sampaikan pada akhir video pembelajaran sebelumnya. Sebelum masuk kepada sketsa gambar ikan tersebut, teacher akan jelaskan tentang cara mewarnai dan alat yang tepat yang kita gunakan saat mewarnai sketsa gambar. Sketsa gambar dapat diwarnai atau dihias. Cara mewarnai gambar itu ada bermacam-macam, tergantung dari alat yang kita gunakan. Jadi alat untuk mewarnai selain menggunakan pensil warna, krayon, cat air, kita juga bisa menggunakan benda-benda di sekitar kita, misalnya sikat gigi dan cotton bud. Selain itu, kita juga bisa menggunakan spidol berwarna dan juga kita bisa menggunakan oil pastel. Oil pastel sangat mirip dengan krayon, namun bedanya oil pastel saat kita menggunakannya untuk mewarnai, dia akan meninggalkan bekas pada tangan kita. Jadi oil pastel ini tidak disarankan untuk anak-anak. Apakah kamu masih menyimpan sketsa ikan yang pernah kamu buat? Apakah kamu sudah membuat sketsa ikan tersebut? Bila kamu sudah membuat sketsa ikan tersebut, mari kita warnai sketsa tersebut. Sebelumnya, teacher minta kalian siapkan alat untuk mewarnainya. Bila belum tersedia, setelah selesai pembelajaran ini, anak-anak bisa mewarnai sketsa ikan tersebut dan nantinya akan dikumpulkan pada hari Sabtu di ruang kelas kita masing-masing. Teacher ingatkan kembali, pada saat pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang tahapan membuat sketsa. Ada 4 tahapan sebelum kita menghasilkan hasil sketsa. Jadi hasil sketsa ikan ini berawal dari garis melengkung. Yang selanjutnya ditambah dengan garis lengkungan berikutnya, dan di ujung yang untuk ekornya ditambahkan garis bergelombang. Untuk mata ikan, dia mengambil jenis garis spiral yang hitam tertutup. Dan untuk bagian siripnya, dia mengambil garis melengkung. Dan untuk bagian siripnya, yang ujung ini, itu pakai garis zigzag. Sekarang, dari hasil sketsa yang ini yang sudah kita buat, di sini teacher menampilkan hasil sketsa yang sudah teacher warnai. Di sini teacher sertakan dengan tambahan 1 garis melengkung untuk menunjukkan mulut ikan. Di sini teacher menggunakan alat mewarnainya, yaitu spidol berwarna. Anak-anak bebas berkreasi menggunakan alat untuk mewarnai sketsa ikan ini, mau menggunakan krayon, spidol berwarna, pensil berwarna, ataupun menggunakan cat air, boleh-boleh saja. Semua kembali kepada kreasi anak-anak. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Hari ini kita sudah belajar tentang kalimat perintah beserta maknanya. Kita juga sudah membuat kalimat perintah berdasarkan
kata-kata yang teacher sudah siapkan. Kita juga sudah membuat kalimat perintah beserta maknanya dari lirik lagu atau syair lagu. Kita juga sudah mengoperasikan pengurangan dengan cara bersusun panjang, bersusun pendek, dan dalam soal cerita. Kita juga sudah belajar tentang pengamalan sila keempat, sila ketiga. Kita juga sudah belajar tentang pengamalan sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima Pancasila saat kita berada di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, kita sudah mengenal alat yang tepat untuk kita mewarnai gambar. Jadi pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Teacher harap Bapak, Mama, dan anak-anak selalu bersemangat saat mengikuti dan mendengarkan pembelajaran hari ini, walaupun melalui video pembelajaran. Teacher minta bantuan Bapak dan Mama untuk membimbing anak selama pembelajaran dari rumah. Bila ada hal-hal yang belum dimengerti, boleh ditanyakan kepada teacher melalui Japri. Bisa juga bertanya langsung kepada Bapak dan Mama. Teacher harap anak-anak jangan hanya membaca dan mendengar dan selesai, tapi ingat harus mengulangnya kembali. Teacher minta bantuan Bapak dan Mama untuk membimbing anak-anak selama belajar dari rumah. Mohon tugas-tugasnya dikumpulkan tepat pada waktunya sehingga tidak menumpuk. Teacher berharap anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan bisa mengerjakan semua tugas yang teacher berikan dengan bantuan Bapak dan Mama. Teacher juga berharap anak-anak selalu mematuhi protokol kesehatan dan juga harus tetap dalam keadaan semangat mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Oke, pembelajaran kita sampai di sini. Sebelum selesai, mari kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Jadi anak-anakku sekalian, teacher tegaskan kembali untuk selalu belajar, berlatih membaca, menulis, dan berhitung. Sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Bye.